Iya. Bapak lagi di Kendari ya? Oh, iya. Mau tanya Pak, ini kan saya posisi di Palu Pak ini. Kemarin di Poso. Iya. Urus lidi Pak, mau ngambil lidi kelapa, mau dibawa. Iya, nah kebetulan saya itu dapat informasi itu di IMIP ada besi tua Pak. Apa betul Pak itu Pak? Barangkali Pak Mustafa punya akses ke IMIP. Besi tua, scrap. Oh, 230 feet. Oh, itu valid Pak legalitasnya? Oh, iya, iya. Terus kemarin juga itu kan di dalam IMIP-nya itu ada besi sudah dipotong, besi Habim itu Pak. Barangkali Pak Mustafa bisa punya akses ke IMIP, bisa kita kerjakan itu Pak. Saya itu bayarnya ada valid dari India. Kalau misalkan Pak Mustafa bisa kondisikan, nanti saya ke IMIP nggak apa-apa. Iya, seperti itu. Barangkali ada Pak Mustafa ada besi tua seperti itu, kita bisa ambil di tempat. Cuman harganya ya harga di atas tongkang Pak gitu. Oke. Saya WA dulu ya Pak ya. Baik. Ya saya WA, saya WA ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustafa. Ya, Assalamualaikum. Kalau tebu itu dapat 1, 2, ada 9. 9 sabu 9 sabu. 1 kilo. Ada kadang 8, kadang 9. Tergantung pengrajin. Tergantung permintaan. Mau harga berapa? Oh. 29 itu 9 itu standar. Kalau 8 berarti Iya, maksudnya 8 kalau jadi 8 jadi 9 itu sapu standar. Ketebalannya standar. Kayak punya Pak Martin itu di rumah itu standar. ini kampungnya Adi Sleng. Siapa? Si Sleng siapa? Sleng. Orang Ya, sini, Sleng. Iya, Siapa? Ini Abdi. Abdi. Oh, Iya, Abdi kayaknya. gitarisnya. Tapi pasti ini sudah nggak ada apa-apanya. Udah tinggalin semua pasti di Jakarta. Dia kan mungkin ngebolang Tadinya ya. tadinya. Ketemu dengan si kakak Bim. Bim jangan menangis. Lalu mau apa lagi? Ini sudah Donggala ini. Iya, Donggala. Kabupaten sudah di pusat kota. Di atas perkantoran. Terus pecelnya di mana ini? Nah, ini baru mau dicari. Ini alun-alun bukan? Alun-alun. Alun-alun ya apa? Alun-alun itu bundaran loh. Alun-alun. Oh, kalau ini alun-alun, Pak. Sabunnya bagus-bagus ini. Hah? Sabunnya bagus-bagus. Wah, ini apa? Percuma. Ke Polres Donggala, Dinas Pariwisata. Apa itu maksudnya? Tetap kawasan apa dibangun dalam. Mungkin coran beton.
sepi sekali. Mandala itu banyak ya di Sulawesi ya. Mandala itu Sulawesi. Di anu ada gak? Di Jawa Jawa ada? ada, tapi tidak begitu banyak. Di Jawa itu kebanyakan anu bom kayak gitu. Bom, FIF di sini ada nggak? Iya ada. Bom, FIF, terus FF kan Honda. ya. Mandala kan multi dia. Yamaha juga bisa itu kok pembiayaan. Kalau Yamaha buff. Enggak, FIF juga bisa membiayai itu. Hah? Bisa. Iya. Sekarang leasing kan dia cuma apa? Kerjasama. Kalau kerjasamanya bisa tergantung Coba share sih itu, Pak. Eh? Share di gado-gado. Gado-gado. Saya paham di sini. Gado-gado di Donggala. Gado-gado di gado-gado. Gado-gado legendaris. Mana? 38 kilo. Hah? 3 kilo. Yang benar saja, Om. Bukan gado-gado sampai 3. Jauhan. Cari yang ada saja, Pak. 3,8 kilo. Coba share. Kita sudah mau belok ke anu ini, Kemana? ke arah Pasangkayu. Bakso Solo tutup. Oh, maju lagi terus. 2 menit lagi. Gado-gadonya, gado-gado legendaris. Apa roket chicken kayak anak-anak? Tutup. Belum buka. Saya terus ini. Kemana? Kok sudah sampai titiknya? Mana? Oh, belum mulai. Astagfirullah. Waduh, Tutup. tutup. Jadi bagaimana? Ya cari yang lain. Sana Coto Makassar apa? Terserah. Soto Makassar. Coto, lain soto. Soto itu apa? Kalau soto lain, coto lain. Soto apa? Coto kayak itu yang kita makan di jembat habis wisata pusat laut Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Jadi yang bilang Lidi itu hoax, ini kita datangi di tiap-tiap agen. Yang mau percaya monggo, tidak percaya monggo. Kita tetap jalan. Tetap komitmen dan konsisten pada Lidi Kelapa. Kita jalan sambil mikir, bukan mikir sambil tidak jalan-jalan.
yang bawa kayak gitu kopra atau apa? Kopra. Bawa apa? Itu tadi yang di karung. Mobil bawa Koper Pak. potong. Kalau karung putih biasanya kopra. Bagus apa? Kita lagi di perbatasan Sulawesi Tengah. Lewat Kabupaten Donggala, masuk sedikit sudah pasang kayu. Adem, natural. Lebih enak tinggal di kampung sebenarnya. Alas air. Depan belok kanan. SDN 16 Banawa. Belok Sini. kanan. Sini. Ya. Baru. Lurus. Belok kiri. Ini. Hah? Ya. Ini. Iya. Hmm? Selesai. Mana nih rumahnya? Ini mungkin. Oh, bukan. Hmm? Telepon dulu aja. Mau tato. Lapangan. Kita baru sampai di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Misi kita hari ini mau angkat Assalamualaikum. Di mana, Pak? lidi Ini kelapa. Sudah di titik lokasi. Di titik lokasi saya. Lapangan. Lapangan di dekat tribun ini. Tribun. Di mana, Bapak? Halo, iya. Iya, bisa kita kemarin bro. Iya, di mana? Iya, di sini. Nah, bisa Pak, di belakang Pak. Di belakang. Oh, iya, baju hitam. Baju hitam ya. Oh iya, 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 ya, putar balik. Oh, oh. Kita langsung mau ke rumah ya. Rumah itu tempatnya Bapak itu. Oh ya, di sini aja nggak apa-apa. Lidinya di mana? Lidinya di mana? Iya. Lidinya di situ cuma kalau kita mau ngomong kan Oh, oh ya udah ya, putar balik. Iya ya, putar balik, putar balik. Iya ya, iya, baik. Oke oke, ya putar balik dulu ya. Yuk.
sini ini. Lewat ini atau sana. Ini bisa putar balik ini. Oh, di depan yang rata. Rambutnya sudah panjang. Ini kayaknya rumah. Rumahnya itu kayaknya ini. Yang di foto? Oh, yang di di sana. Tidak, yang dikirim itu emang. Lidenya di sana. Lidenya di sana. Di sana kan ada rekannya, berarti nggak usah ngomongin harga atau apa dulu nanti. Biar barangkali dia mau di itu sendiri. Masih muda. Masih ini. Kita kunjungan ke agen apa nih? Desa apa nih, Pak? Pak Mumin? Watatu. Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Ini berapa lama ini, Pak? Kumpulnya? 2 periode. 2 bulan ya? Hasil sortiran sudah? Sudah hasil sortiran ini, Pak? Ini rekannya Pak Mukmin ini. Atas nama siapa ini, Pak? Pak Rifki. Ini mau bikin sapu apa nih? Ya mau bikin sapu penebah, sapu taman. Untuk sejauh ini baru itu. Nah, kalau kemarin kan sempat ya sapu kasur. Rencananya akan balik lagi kita kemari. Ya diproses di sana, balik lagi ke Sulawesi insya Allah kalau memang anunya, karena setelah itu saya mau kita mau cari distributor yang mau siap terima, karena itu kan mas, makanya kualitasnya yang mau bikin sapu itu tidak ada di sini. oh belum ada. Kalau ada kan nanti bisa bagaimana dikondisikan, cuman sementara ini permintaan di Surabaya itu cukup besar. Nah, jadi sekarang kita sudah syukur terlibat di produksi bahan bakunya, sudah syukur. Nah, nggak pusing mau dipasarkan kemana, karena kalau kita mau pasarkan sendiri otomatis butuh modal besar juga, ya kan, buka cabangnya di mana-mana, karyawannya kita mau gaji banyak. Kalau bawanya ke Jawa kan mungkin biaya pengrajinnya kan nggak seberapa. Kalau yang dari sana berapa dia satuan sapu itu? Yang jelasnya kalau sana kan tidak tahu jadinya berapa nanti, kalau sini kan belinya kilo. Tidak, maksudnya satu anunya sana, satu buah sapu yang dipakai itu. Jadinya? Iya, yang sudah jadi saya pakai berapa satu dia? Harganya? Harganya. Belum itu, karena kita kan di sini harus sesuaikan harga dari sini, biaya di jalan, biaya pengrajin, belum dia punya itu lakop apa semua, atau banyak biayanya. Jadi kalau saya sudah syukur kita terlibat. Nah di sini kan cuma dibakar, dicincang, diabaikan lah orang bilang.
Nah, jadi kualitasnya ya kita harus perhatikan karena demi kelancarannya. Nah, kalau bahan bakunya kualitasnya bagus, ketika masuk setelah diproduksi dia bisa hasilkan bisa produksi sapu yang berkualitas. Ketika kita tawarkan ke pembeli, mereka tidak tawar menawar. Oh, dia lihat bagus, sama kan? Kalau kita pilih kualitas yang baik, akan menghasilkan produk yang baik. Produk yang baik kita bisa pasarkan di tempat yang orang punya yang menengah ke atas, dia kan tidak nawar. Nah, kalau itu lancar, pasti lancar ke bawah juga. Jadi berpengaruh. Jadi kita cukup fokus produksi lidi yang berkualitas. Makanya kalau ada pengrajin sini kita bisa edukasi sebenarnya. Karena saya sudah rasa, Pak, kalau kita buka usaha di kampung kita sendiri, itu kita punya kita 2 kali lebih kerja keras. Mau yakinkan orang. Karena mereka lihat si ini, si itu. Sama juga dengan saya. Kayak saya yang baru di sana, yang mengajak orang sana untuk ambil sapu. Sama juga. Jadi saya bilang, silakan tunjukkan di mana semua pengrajinnya. Saya datang, saya bawa mitra lidi dari Surabaya, saya yang bicara. Bapak tidak perlu bicara banyak, nanti saya yang bicara. Karena mereka butuh diyakinkan. Mereka mau produksi banyak, mereka tidak yakin, Pak. Dia tidak yakin, jangan nanti Bapak tidak ambil. Jadi tunjukkan. Bukan saya datang mau ambil pengrajinnya Bapak. Saya yang ajak orang, tapi saya yang malah kita yang kondor. Saya kumpul semua di dulu saya ajak orang sana sampai. Bisa komen yang sana. Yang serut. Sedangkan begitu saja, Pak. Kadang kurang yakin. Saya sudah jalan 2 tahun jalankan ini barang. Sudah 3 kali bongkar tim. Nah, itu. Namanya meyakinkan orang itu tidak mudah. Butuh ilmu khusus. Orang yang diharapkan juga banyak. Ada, Pak, panas saya yang 1 tahun pertama semangatnya luar biasa. Tahun kedua mulai batuk-batuk, tahun ketiga hilang. Memancing saja, minta ini. Minta ini. Tidak ada uang sampai sekarang. Itu yang ditinggal. Saya, Pak, 1 tahun lebih saya tunggu beliau. Saya sabar. Datang langsung ke tempat saya di Poso. Saya jalan sama beliau. Nah, kalau kita cuma bicara lidi hari ini, Pak, pulang kita lain lagi cerita, ya kan? Kalau kayak macam begini kita bikin hitam di atas putih. Kalau ragu kita ke notaris. Kalau kita langsung kunjungi tempat. Ini suka situasi penjaga, baik-baik. Perbaiki. Kalau mengurus itu baik-baik. Urus baik-baik. Terlalu bohong sama bos. Jangan. Saya, Pak, ini dengan saya punya mitra, saya bilang ada barang. Tidak ada barang, tidak ada barang. Barang rusak, saya bilang rusak. Bagus, saya bilang bagus. Ini bagaimana tidak ada kejujurannya kita mau ada ke sana kan? Saya cuma modal jujur dan percaya saja. Beliau datang ke Sulawesi. Saya jemput di Palu. Saya antar ke Parigi, Poso, Bunta. Saya kasih ketemu semua dengan saya punya agen. Kenapa? Karena saya tidak mau berurusan lagi masalah itu. Tahun lalu itu saya bangun dulu basis customer. Setelah itu tahun kedua saya bangun produksi. Karena kita mau produksi, kalau basis customernya kita lemah. Ada yang semangatnya tahun ini semangat 45. Tahun kedua batuk-batuk, tahun ketiga hilang. Mana ini orang harap-harap. Nah, kalau ini beliau tidak mungkin mau datang terus ke sini, ya kan? Nah, saya yang ditunjuk untuk urusi lidi yang ada di Sulawesi. Bagaimana ngaturnya supaya bisa terkumpul kita kirim ke Surabaya. Jadi bukan, Pak, saya tidak habiskan waktu datang kemari kalau cuma mau bicara yang tidak benar.
mending saya di Poso urusi saya punya pelanggan. Pelanggan wifi saya ada 40 sampai 50. Nah, itu yang pasti Pak, bayar 250 tiap bulan. Ada yang bayar 500, tapi saya tinggalkan untuk mengurus ini lidi. Nah, di situ kan ada pengorbanan saya. Kok bisa nyampe nyelip sawit ya? Ada di sawitnya? Ini sawit nih. Nah ini Sawit. Ini Pak bikin rusak nanti kita punya kerjasama karena pernah kejadian. Stop, Pak. Pengambilan di Padang sudah saya stop. Sumatera. Artinya kalau bilang Dua kali lidi saya kelapa, lidi peringatkan, kelapa. Tiga Lidi kali, sawit, dua lidi kalinya sawit. masih ada lidi sawit, walaupun hanya satu ikat, saya stop sekarang itu. Saya nggak mau. Ini ada sawit. Pasti kalau dibongkar lagi pasti ada lagi. Artinya begini, kita kasihkan waktu untuk disortir lah. Karena kita yang begini kita tidak inginkan tuh. Artinya ngambil satu kali, habisnya 2 kali, 3 kali sudah tidak ngambil. Karena apa? Karena quality controlnya lemah. Nah ini kan quality control perlu ini. Jadi lidi kelapa ya lidi kelapa, lidi sawit, lidi sawit. Saya pernah Pak Mumin dapat satu ikatan itu di luar bagus. Pas saya bongkar di dalam tidak bagus. Langsung berhenti saya ambil. Karena apa? Hancur kita Pak kalau begitu. Bagaimana kalau 1 ton, 2 ton, 5 ton, 13 ton? Ya kan? Artinya kita mau bicara panjang ini. Misalkan itu. Kalau sini Pak ada berapa pengrajin? Ada berapa Kumi? Ini Kumi dengan siapa namanya sih? Mas Nun. Yang di depan itu? Namanya Risma. Bagaimana itu Mas? Itu masih bagusan tempatnya Pak ini malah. Pak Mumin. Inilah para pemburu lidi. Kami pemburu lidi. Gunung dia. Hah? Di gunung? Di gunung. Depan situ ada. Kami pemburu lidi dari Sulawesi Tengah. Bukan cuma setan yang dicari, lidi juga dicari. Ada temanku yang di Pantai Barat. Saya kira coba produksi, padahal dia dibawa. Saya harap-harap, padahal dia cuma dibawa tahu auto trek apa. Padahal dia bilang persiapan 10 ton. Nih mainan. Harga sekarang sudah bagus. Baru dia kaget. Saya bilang amplas bapak dulu coba produksi. Mungkin sudah berkirim. Apa kayu bakar itu Pak? Kayu bakar. Tapi kayaknya kayu keras ini. Kampung apa namanya? Kola-kola. Kola-kola. Assalamualaikum. Iyalah aman juga. Rata-rata ini Pak begini. Ini kurang edukasi ini kalau saya lihat ini. Artinya kalau untuk produksi sudah cukup ini. Di sini Ulina. Begini yang kita butuh. Ini kita butuh sebenarnya ini dia bukan karena dikerik baru dia bisa begini. Kalau di Jawa Ibu susah mau dapat begini, bahkan sampai orang pakaikan obat kalau mau dapat begini. Tetapi kalau di sini saya sudah 1 tahun lebih saya jalani, ini bisa kita dapat dari cara perlakuan saja. Karena dia kalau keringnya jemur baru 2 hari, itu masih punya potensi untuk hitam. Makanya kalau dia 2 hari itu saya anggap belum kering mati. Nah, kalau 2 hari itu dia kalau habis jemur jangan langsung ikat. Karena kalau diikat
itu panasnya siang hari, malam dia embun. Nah itu yang bikin bah hitam, bah merah dia, bah merah dulu baru bah hitam. Nah, Sini kami, itu. Yang nonton. Nah kalau yang begini ibu berapapun, 1 ton, 2 ton, 13 ton diangka. Mau ke situ kami nanti nih baca ke situ. Jadi ini kan Mau ke situ. kalau petani itu masalah kepastian. Jangan Pak saya serut banyak kon tidak diambil. Nah itu. Iya. Jadi kita bikin sesuai permintaannya pabrik, kebutuhannya pabrik itu seperti itu yang kita bikin. Jangan kita bikin semaunya orang, jangan. Karena percuma. Akhirnya nanti tidak diambil, itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi saya punya tugas itu. Tugas saya bagaimana temui teman-teman petani, edukasi bagaimana hasilkan kualitas lidi yang baik dan benar. Yang diterima pabrik, karena percuma kita produksi kalau tidak diterima. Kalau diproduksi sesuai, biar berapa 1 kontainer kita ambil. Nah ini nanti Bu tinggal diperbaiki saja kualitasnya. Kalau ada yang bah hitam, bagaimana caranya sampai jangan bah hitam. Contoh kayak macam ini toh, mungkin kita orang bikin sudah perikat-ikat. Kasihan so berapa lama dibikin ini? So ada 1 bulan belum ada angka-angka. Toh karena kejar itu. Kejar harga tinggi misalnya, atau kejar yang ada. Sudah banyak waktu dibuang di sini tapi belum ada diambil-ambil. Kalau kesama kita orang kita beli per kilo, so pasti berapa Bapak bikin, toh? Mungkin orang bilang, iyo 1 kilo banyak sekali. Tidak usah lo pikir itunya, karena itu daun kelapa dibawa sana cuma dibakar-bakar, toh? Kalau bisa jadi uang kenapa tidak? Tanpa modal, betul sekali. Cuma modal maut, toh? Ini kalau kasihan begini, 1 bulan belum diangkat. Kalau kita mungkin kita ambil. Toh? Nah, jadi ini nanti minimal 90. Minimal 90. Dia berambut, dia lebih bagus. 130 up. Dia tak hitung dari bawah sampai rambut 130. Kalau ada yang 80 cm, nah itu dikasih pisah. Baru yang batai lalat kalau dia banyak kasih keluar. Toh? Kasih keluar supaya tidak rusak kualitasnya. Baru ambil yang tadi seperti saya bilang kuning kehijauan. Jangan ambil yang sudah 2 minggu habis dipanen, toh? Supaya kualitasnya bagus, bisa diterima di pabrik. Jadi biar Bapak bikin 13 ton, siap mau diambil itu. Jadi saya permisi Pak, terima kasih banyak. Go. Donggala. Gagah view-nya. Cuaca memang tempat santai. Ada yang 1 jalur kita warnanya biru. Kalau saya lihat anunya di apa? Saya lihat itu kapalnya banyak kayak orang mau siap berperang. Sopir
pribadi nih dari Surabaya. Jadi kita baru pulang kunjungan agen R1 di Kecamatan Donggala, bukan, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, bersama Pak Mukmin. Beliau sudah jalan, produksinya sudah jalan, sudah capai 1 tonan, 1 ton. Kita lanjut lagi ke agen R1 Pak Sodikin yang ada di Kota Palu. Ada sekitar 1,7 ton. Kalau Pak Mukmin tadi katanya 1,5 ton. Cuman ada agak sedikit kotor dan ada lidi sawit dan lidi nipa yang gabung dengan lidi kelapa, jadi harus disortir dulu belum bisa hari ini diangkut. Kita jalan pulang dari Donggala ke Kota Palu.